Ini adalah cerita pendek tentang kisah dua insan manusia yang berbeda dimensi. Mereka berusaha untuk saling bertemu, tetapi perbedaan dimensi membuat mereka harus mengambil keputusan yang sangat ekstrim dan harus ada korban. Mau tahu kisahnya lebih lanjut? Tonton video ini sampai selesai. Dimensi ke-13. Nama aku Raka. Aku hidup di masa depan, tahun 2231. Di dunia ini, cinta sudah dianggap sebagai ilusi biologis yang tak relevan. Emosi dikendalikan oleh sistem neurochip. Setiap manusia punya penyeimbang emosional yang ditanam di tengkuk. Rasionalitas adalah segalanya. Hubungan antar manusia tak lebih dari kontrak fungsional. Aku, seperti yang lain, menjalani hari-hari tanpa gejolak, tanpa rindu, tanpa luka, sampai mimpi itu datang. Awalnya samar, seorang gadis berdiri di sebuah taman tua dengan pohon flamboyan mekar merah. Angin meniup rambut panjangnya, dan ia tersenyum, bukan padaku, tapi pada langit yang tampak seperti lukisan. Namanya, aku tahu dalam mimpiku, Thalia. Di sana, di taman itu, ia memelukku. Raka, katanya lembut. Kita pernah saling mencinta, di tempat yang bahkan tak diizinkan waktu untuk mengingat. Aku bangun dengan keringat dingin, jantungku berdetak kacau. Aku merasa hidup. Mimpi itu kembali keesokan malamnya, dan malam setelahnya. Tiap kali, Thalia muncul di tempat yang berbeda, pantai senja, perpustakaan tua, balkon rumah kayu yang menghadap ke langit bertabur bintang. Selalu bersamaku, selalu memanggil namaku. Dan aku, yang tak pernah mengenal cinta, mulai merasakannya. Bukan dari chip, tapi dari sesuatu yang lebih dalam, lebih liar, lebih manusia. Aku mulai menyelidiki. Mimpi-mimpi ini terlalu nyata, dan anehnya, data chipku mencatat anomali emosi tiap pukul 02.13 dini hari, waktu di mana mimpi itu selalu datang. Akhirnya aku bertemu dengan seorang ilmuwan tua yang pernah bekerja untuk Project Singularity. Ia memandangku dengan sorot ragu saat aku menyebut nama Thalia. Dimensi ke-13, katanya pelan. Tempat yang tidak boleh disentuh. Ternyata di abad ke-22, ilmuwan menemukan bahwa alam semesta tidak hanya punya satu realitas. Mereka memetakan 12 dimensi, dan yang ke-13 adalah celah. Dunia yang eksistensinya tak stabil, tapi menyimpan memori yang hilang. Cinta bisa melintasi batas logika, nak, kata ilmuwan itu. Mungkin jiwamu pernah hidup di sana, dan kini dia memanggilmu kembali. Aku membuat keputusan. Kuputus neurochip dari otakku, menyakitkan dan ilegal. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin merasakan sesuatu tanpa kontrol. Dan malam itu, aku tertidur. Aku terbangun di taman flamboyan. Di sana, Thalia berdiri. Kali ini, ia menatapku langsung. Matanya penuh air mata dan cahaya. Kau ingat, akhirnya, bisiknya. Dimensi ini, ucapku lirih, adalah milik kita. Ia mengangguk. Kita berdua pernah dikorbankan di masa lalu, di dunia yang tidak mengizinkan cinta, tapi bagian dari kita tertinggal dan saling mencari, sampai akhirnya kau menemukan jalan pulang. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya dalam 2 abad, aku merasa utuh. Namun dunia tidak membiarkan pelanggaran tanpa harga. Tubuhku di dunia nyata mengalami overload, tapi pikiranku, jiwaku terikat di dimensi ke-13. Dan aku tak menyesal. Karena jika harus memilih antara hidup dalam logika tanpa cinta atau lenyap dalam keabadian bersama Thalia, aku memilih cinta.